warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kedua Bapak narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan kepercayaannya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dengan kedua bapak narasumber ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan yang berikut saya sampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Hiro dan Pak Frans, Pak Hiro dan Pak Frans yang bisa meluangkan waktunya pada hari ini, yang sebenarnya kalau tingkat kampus hari ini adalah hari bahagia bersama istri dan anak, tapi mereka tinggalkan semua kebahagiaan itu di rumahnya dan mereka berkeinginan untuk berbagi dengan kita kebahagiaan itu hari ini. Besar harapan saya, semoga ilmu yang dapat di perguruan tinggi khususnya di kampus Unika Santo Paulus Ruteng bisa tularkan kepada kami di sini sehingga anak kami bisa bersaing dengan teman-temannya untuk memudahkan mereka masuk ke Unika. Jelas harapan kami semua banyak informasi yang didapat hari ini untuk kami tidak lanjuti ke anak didik kami. Khusus berkaitan dengan topik kegiatan kita hari ini, informasi penting berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Dan kalau waktu masih ada, bisa lanjut ke penelitian tindakan sekolah. Dan materi yang kedua adalah informasi menyangkut pelaksanaan kurikulum mereka. Lalu berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nanti saya akan beberkan satu persatu apa yang harus dimuat dalam setiap bagian, kesimpulan dan implikasi. Kata kunci itu harus spesifik, mewakili area penelitian dan mudah dikenal. Dan sampai kita menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak representatif untuk konteks penelitian kita dan kita masukkan sebagai keywords dan tidak mudah dipahami oleh pembaca. Ya, baik, ini tidak perlu. Jadi sudah dijawab sebenarnya, tapi nanti tentunya. Ya, sekarang bagian ide. Apa yang kita lakukan, yang kita harus kemas dalam sebuah artikel khususnya di bagian introduksi, bagian pengantar. Present progress itu, present progress itu kita memang kalau kita menulis sebuah artikel mau tidak mau kita harus baca banyak. Apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Misalnya tadi Pak Goni melakukan PPK tentang cooperative learning terkait matematika. Nah, Pak Goni mau mengemas artikel terkait cooperative learning dalam konteks matematika. Yang dilakukan oleh Pak Goni sebelumnya adalah menelusuri penelitian terdahulu yang dilakukan oleh siapa saja terkait dengan cooperative learning dalam konteks matematika. Kita telusuri, kita kaji, tentunya hasil kajian kita itu dikemas dalam sebuah narasi di setiap paragraf bagian introduksi, bagian pengantar. Setelah itu kita tentukan research gape-nya. Apa yang belum dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Misalnya si A, si B, si C telah melakukan penelitian terkait cooperative learning dalam matematika. Tapi ada hal yang menurut Pak Goni itu belum dilakukan.
Nah, karena belum dilakukan itulah maka Pak Goni harus mengisi gapnya, harus mengisi itu sebagai sebuah peluang untuk dilakukan. Misalnya nanti untuk pembelajaran matematika sangat dianjurkan untuk dibuatkan semacam kelompok atau grup, karena di sana ada kooperasinya, ada kerjasama antara siswa satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita harus cantumkan limitasi. Apa kira-kira keterbatasan dari penelitian kita? Itu sangat penting dalam konteks akademis dan juga hal-hal ilmiah seperti ini. Karena apa? Karena akan memberikan ruang bagi peneliti-peneliti lainnya, peneliti-peneliti lanjutan untuk melakukan follow up terhadap apa yang kita sudah lakukan. Jadi siapa saja, penelitian apa saja di dunia ini pasti punya limitasi, pasti punya keterbatasan yang membuka ruang, membuka peluang untuk peneliti-peneliti lanjutan, peneliti-peneliti lainnya. Kalau tidak ada limitasi, kalau tidak ada keterbatasan, maka tidak akan ada pernah penelitian di dunia ini. Jadi penelitian selalu ada karena mereka melihat bahwa penelitian sebelumnya ada sebuah kelemahan, ada sebuah keterbatasan. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita ini buru waktu, tapi moga-moga gambaran umum ini bisa membantu Bapak Ibu. Ingat bahwa yang kita perlu pahami bersama bahwa penelitian tindakan kelas itu berangkat dari masalah nyata di dalam kelas, dan masalah nyata di dalam kelas itu harus diselesaikan, diberikan solusi oleh siapa? Oleh guru pengajar itu sendiri. Caranya, salah satu cara adalah dengan melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Dengan demikian maka proses pembelajaran selanjutnya akan berjalan dengan baik. Secara ringkas saya mau mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah refleksi guru dalam mengajar, dan berdasarkan hasil refleksinya dia akan melakukan sebuah perbaikan di tahap atau langkah pembelajaran berikutnya. Sekian Bapak Ibu yang saya coba ini bagi, mungkin kesannya terlalu buru-buru, tapi saya paham nanti kalau kita diskusi satu dengan yang lain, Bapak Ibu juga bisa memberikan sesuatu yang baru bagi kita, bagi kami untuk kita diskusikan bersama. Jadi saya menyanyi dan meminta kepada kami sangat butuh masukan input. Kita lanjut ke Pak Pras. Hanya mungkin kita masih kaku bagaimana sesungguhnya kita melaksanakan pembelajaran dibalik dengan asesmennya. Gitu. Jadi, tapi kurikulum ini mengharuskan supaya kelihatan pembelajaran yang memang tipis sesuai dengan kurikulum mereka, sudah itu kelihatan juga dia punya asesmennya. Ya seperti itu. Ya. Pembelajaran asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Jadi bahkan ada ahli yang juga ahli lain menyatakan bahwa sebenarnya asesmen itu pembelajaran juga. Asesmen itu pembelajaran karena dia bisa mendorong membuat orang itu bisa belajar dalam proses pembelajaran itu. Baik, ini ilustrasi pembelajaran dan asesmen yang kita jalankan di dalam proses pembelajaran di kelas. Gitu. Jadi kalau kita lihat di situ, ya semacam ya rantai yang selalu berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu pembelajaran dengan asesmen. Gitu. Ya, jadi proses asesmen situ. Jadi situ kalau kita lihat ini, ya pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Ya,
Tapi sebelum itu, sebelum pelaksanaan pembelajaran itu, ada yang namanya asesmen diagnosa. Ya, sama hal kalau misalnya kita lapor sakit ke dokter atau bidan, ya dia tidak mungkin langsung kasih obat, kita tidak mungkin langsung kasih pembelajaran kalau kita belum tahu dia punya penyakitnya. Jadi itu, tapi di kurikulum ini diawali dengan asesmen diagnosa, sebelum kita mulai buat RPP. Jadi mungkin selama ini kita buat RPP, buat saja tanpa mengetahui seperti apa kondisi anak di kelas. Tapi di kurikulum ini mengharuskan bahwa RPP itu sebagai akibat dari diagnosa. Jadi RPP yang kita buat itu sebagai akibat dari hasil diagnosa. Nanti kita coba dengan apa itu? Ada yang namanya klarifikasi. Ya, kemudian yang berikut, ya, bertumbuh itu artinya bagaimana supaya dia itu bisa tanya jawab itu, dia bisa bertanggungjawabkan jawabannya. Gitu. Itu pola pikir bertumbuh. Kemudian paradigma yang berikutnya terpadu. Ya sudah tadi terpadu. Ya di dalam mana asal mencakupi kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Kemudian sekolah diberikan keleluasan untuk teknik apa yang digunakan. Bisa pakai portofolio, bisa pakai kinerja, bisa pakai asesmen diri, bisa juga menggunakan asesmen project. Jadi terserah guru atau terserah sekolah mau pakai teknik apa berkaitan dengan asesmen diri. Terserah mau pakai, mungkin kita sudah pernah pakai juga asesmen kinerja, project, portofolio, dan juga asesmen diri. Jadi terserah kita mau pakai asesmen yang apa mau pakai teknik yang mana, tergantung kita. Bisa juga, ya, jangan selalu sering menggunakan teknik tes. Ya, jadi pasti mencenderungkan, ya, kita bisa berganti dengan menggunakan cara-cara lain. Jadi begini, yang pertama, saya ini kebetulan membidangi untuk standar mutu guru. Jadi kami selalu ditugas dengan teman-teman. Yang sangat-sangat saya harapkan dari kegiatan ini mungkin salah satunya sertifikat buat kami. Jadi umur hatilah dari Bapak untuk bikin sertifikat untuk kami, dan ini akan sangat membantu untuk akreditasi kami, Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan supervisi, karena itu bagiannya saya juga. Di sini yang masih saya bingung itu penilaian siswa. Apakah penilaian siswa di sini hanya sebatas sampel beberapa orang siswa saja, atau misalnya kita ambil satu rombongan semuanya, atau semua siswa dalam sekolah? Jadi karena yang ditanyakan di instrumen akreditasi itu, pertama, bagaimana rata-rata nilai siswa selama 3 tahun terakhir? Apakah ada peningkatan atau tidak? Kemudian sekolah sudah siap legen tidak? Legen penilaian. Legen itu mudah nonton. Kalau dulu itu kan saya lihat dulu itu sebelum masuk ke rapor nilainya ada juga teman-teman guru seperti yang Pak Roni bawakan tadi itu. Jadi kepala sekolah mendorong supaya guru-gurunya itu punya kemampuan atau punya kompetensi berkelanjutan. Mana kegiatannya? Tunjuk saja kegiatan pembangunan PPKD itu. Pak, kami pernah menang pemateri, walaupun kami sendiri yang ada di Indonesia ke sini, bilang saja kami yang mendapat ini kegiatannya. Kemudian bagaimana pengembangan kurikulum selama ini? Apakah pernah undang Bapak Ibu guru komite sudah itu, Bapak komite kemudian pakar dari luar?